Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai obligasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami yang terdiri dari Wardatul Jaziro, Putri Anarki, Amalia Ekasari, Anis Milasari, dan Fani Ismidia. Selanjutnya adalah pendahuluan. Obligasi tidak memberikan hak kepemilikan, tetapi lebih sebagai surat hutang. Obligasi umumnya mendapatkan bunga yang tetap yang disebut dengan kupon. Karena obligasi mendapatkan bunga yang besarnya tetap, maka obligasi juga termasuk dalam investasi dengan pendapatan tetap. Nah, istilah pendapatan tetap ini sering menyesatkan investor yang beranggapan bahwa nilai investasinya tidak akan berkurang, bahkan selalu akan bertambah dengan pendapatan tetap ini. Kenyataannya tidak. Nilai investasinya dapat berkurang dari nilai investasi awalnya. Permasalahannya adalah sebenarnya reksadana sudah memberikan pendapatan tetap dari nilai bunga yang diberikan oleh obligasi-obligasinya. Akan tetapi, pendapatan tetap bunga ini lebih kecil dari besarnya penurunan harga-harga obligasinya, sehingga total return yang diperoleh investor menjadi negatif dengan akibat mengurangi nilai investasi awalnya. Definisi dari obligasi. Apa sih obligasi itu? Ada yang tahu nggak sih? Masih sering didengar, tapi kadang susah untuk menyebutkannya. Jadi, obligasi atau bond dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Dari definisi ini dapat dimengerti bahwa obligasi adalah suatu hutang atau kewajiban jangka panjang. Sedangkan hutang jangka pendek disebut dengan bill. Nilai hutang dari obligasi akan dibayarkan pada saat jatuh temponya. Nilai hutang dari obligasi ini dinyatakan di dalam surat hutangnya. Selain itu, obligasi juga memiliki jatuh tempo, berarti mempunyai lama waktu pelunasannya yang sudah ditentukan. Adapun bunga dari obligasi adalah tetap, misalnya 14% setahun jika ada dan sudah ditentukan. Karena obligasi membayar bunga yang besarnya tetap, maka obligasi dikenal juga sebagai sekuritas pendapatan tetap, walaupun kebanyakan obligasi memberikan bunga tetap. Ada juga obligasi yang tidak membayar bunga. Berikut adalah contoh tabel sebagian obligasi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Surabaya. Nama penerbit obligasi Astra Grabia 1 tahun 2003. Ada kode DBS, misalnya ASGR 01XX BFTW. Nilai totalnya 150 miliar, tanggal maturitinya 20
27 Oktober 2008, rating Amin dan suku bunga 13,375%. Dari tabel di atas dapat kita baca, maka PT Astra Grabia 1 menerbitkan obligasi pada tahun 2003 dengan kode obligasi ASGR 01XXBFTW sebesar 150 miliar. Obligasi ini jatuh temponya pada tanggal 27 Oktober 2008. Dengan suku bunga yang dibayarkan oleh obligasi ini adalah bunga tetap sebesar 13,375%. Nah, untuk Bank BP 1 tahun 2003 juga sama. Misalnya Bank BP 1 tahun 2003 menerbitkan obligasi pada tahun 2003 dengan kode obligasi BABP01XXBFTW sebesar 300 miliar. Obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 25 April 2006. Suku bunga yang dibayarkan oleh obligasi ini adalah bunga tetap sebesar 13,500%. Seperti itu. Selanjutnya adalah kode obligasi. Obligasi yang tercatat di pasar modal diberikan kode. Kode obligasi ini dimaksudkan untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi yang lain untuk kepentingan pencarian dan organisasi data di komputer, dan untuk menunjukkan karakteristik dari obligasinya. Misalnya, untuk pasar modal BES atau Bursa Efek Surabaya, obligasi-obligasi ini diberikan 12 karakter. Kode ini dimulai untuk obligasi-obligasi yang tercatat setelah tanggal 3 April 2000. Berikut adalah contoh dari kode obligasi dengan huruf AAAA yang berarti singkatan nama dari perusahaan penerbit obligasi, huruf BB yang berarti kode untuk nomor obligasi yang diterbitkan, CC yang berarti suku bunga atau jika mempunyai beberapa suku bunga dan opsi-opsi turunan, D yang berarti tipe dari obligasi yaitu B yang berarti bonds, C yang berarti convertible bonds, W yang berarti bonds with warrants, T yang berarti medium term notes, Y yang berarti money market, dan M yang berarti miscellaneous. Karakter E berarti tipe dari suku bunga yaitu F atau fixed rate, Z atau zero rate atau discount, dan V yang berarti variabel dapat berupa floating rate, revenue sharing, fixed and floating rate, dan lainnya. Karakter FG yang berarti kode dari scriptless. Contoh arti dari kode obligasi. Bank BP1. Nah, ini disingkat, nama perusahaan ini adalah BABP. Lalu pada tahun 2003 menerbitkan obligasi pertama di BES. Nah, nomor obligasi ini adalah 01. Lalu tipe dari sekuritas adalah bond, maka diberi kode B. Lalu tipe dari suku bunga adalah bunga tetap.
diberikan kode F. Lalu kode dari Scriptless adalah TW. Maka kode dari obligasi ini adalah BABP01XX BFTW. Nah, keterangan itu dapat dilihat dari gambar ya. BABP dari Bank BP1. 01 berasal dari obligasi pertama di BES. XX berasal dari kode tidak digunakan. Lalu B berasal dari tipe sekuritas adalah bond. F berasal dari tipe adalah suku bunga tetap. TW berasal dari kode dari Scriptless. Mudah kan teman-teman? Selanjutnya adalah obligasi seri dan termin. Obligasi seri atau serial bond adalah suatu kelompok obligasi yang obligasi-obligasinya akan jatuh tempo berurutan, yaitu satu atau lebih obligasi akan jatuh tempo periode berikutnya setelah satu atau lebih obligasi lainnya jatuh tempo. Misalnya setiap tahun, setiap 2 tahun, dan seterusnya. Adapun contoh ya, obligasi seri A, B, C yang diterbitkan oleh PT Astrasdaya Finance pada tahun 2004 yaitu obligasi dengan kode ASDF 05A. Jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2005. Obligasi dengan kode ASDF 05B jatuh tempo 3 bulan kemudian pada tanggal 26 Januari 2006. Dan obligasi dengan kode ASDF 05C jatuh tempo pada 3 bulan berikutnya, yaitu pada tanggal 26 April 2006. Sedangkan term bond atau obligasi termin adalah obligasi-obligasi yang jatuh tempo bersamaan waktunya. Misalnya, obligasi yang diterbitkan oleh Bank BP1 pada tahun 2003 dengan kode BABP 01XXBFTW. Obligasi ini jatuh tempo bersamaan pada tanggal 25 April 2006. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Anis. Macam-macam obligasi. 1. Obligasi pemerintah. Biasa disebut dengan surat utang pemerintah atau yang kini dikenal dengan SUN, surat utang negara. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meminjam jangka panjang kepada masyarakat. Pinjaman atau utang tersebut akan digunakan pemerintah sebagai dana untuk pembangunan negara. Di tahun 2022, pemerintah telah melakukan penerbitan surat utang negara (SUN) dengan cara private placement, yaitu pada tanggal 8 Maret 2022, dengan jumlah total sebesar 3 triliun rupiah yang transaksinya telah dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2022. Tabel ini merupakan isi dari pokok-pokok ketentuan dan juga persyaratan seri obligasi negara yang diterbitkan negara. Jenis-jenis obligasi yang diterbitkan pemerintah, yang pertama ada SBR, yaitu surat berharga retail. Lalu ada ORI, obligasi negara retail. Ketiga ada sukuk retail. Kemudian ada sukuk negara tabungan.
Dan terakhir ada suku wakaf retail. Salah satu jenis obligasi pemerintah yang akan dibahas yaitu ORI, Obligasi Retail Indonesia. Obligasi ini diterbitkan oleh negara dan dijual khusus kepada perseorangan khusus warga negara Indonesia melalui agen penjual atau lembaga keuangan yang ditunjuk. Di samping merupakan alur singkat transaksi pembelian ORI, di mana pembeli mendatangi agen penjual ORI yang menerbitkan formulir pesanan, kemudian pembeli akan menerima salinan formulir pemesanan ORI tersebut. ORI diterbitkan sejak 2006 dan memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Obligasi berkupon tetap dapat dibeli secara eceran. Kemudian ORI juga memiliki resiko yang relatif kecil karena dijamin oleh undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara, sehingga kemungkinan kecil terjadinya gagal bayar. Municipal bond adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Pemerintah daerah biasanya mengeluarkan obligasi ini untuk pembiayaan modal seperti membangun jalan raya, perumahan rakyat, rumah sakit umum, universitas, dan juga lainnya. Dan pendapatan dari pembiayaan modal pembangunan ini akan digunakan untuk membayar kembali utang obligasi. Obligasi perusahaan merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang yang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan atau tanpa menggunakan kupon sesuai dengan ketentuan di kontrak utang. Obligasi perusahaan biasanya dilindungi dengan bond indenture, yaitu janji perusahaan penerbit obligasi untuk mematuhi semua ketentuan yang dituliskan kepada pihak tertentu yang dipercaya, seperti suatu bank atau perusahaan trust yang akan bertindak mewakili pemegang obligasi. Isi dari janji tersebut adalah seperti pembayaran kupon tepat waktu, dan jika perusahaan melanggarnya, maka pemegang obligasi berhak untuk membatalkan obligasinya dan meminta kembali semua investasinya. Pasar obligasi. Obligasi diperdagangkan di pasar modal, khususnya di pasar obligasi. Di Indonesia, obligasi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Untuk melakukan transaksi obligasi dapat dilakukan di dua pasar obligasi, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Nilai obligasi. Nilai maturity atau biasa dikenal dengan nilai jatuh tempo merupakan nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity juga mewakili nilai nominal atau nilai par atau nilai tampang dari obligasi. Tempo waktu dalam obligasi ini ada berbagai macam. Ada yang setiap 12 bulan, 5 tahun, 10 tahun, dan lainnya. Biasanya, jika makin lama waktu tempo, maka kupon atau bunga yang didapatkan akan semakin besar. Nilai pasar, yaitu nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Misalnya yaitu pada tabel kutipan nilai-nilai pasar beberapa obligasi. Untuk mengetahui maksud atau arti dari isi tabel, maka saya ambil dari baris ke-1. Dari baris ke-1, obligasi diterbitkan oleh perusahaan Amerika Telepon Telegraph AT&T dengan membayarkan kupon sebesar 8,80% setahunnya dari angka 8,80 dan akan dibayar setengah tahunan, yaitu dari kode S di tengah yang berarti semi-annually, dan juga jatuh tempo pada tahun 2005 yang diambil 05 dari belakang. Kemudian hasil sekarang dari obligasi ini sebesar 8,5% yang diperoleh dari kupon sekarang dibagi dengan harga pasarnya.
Untuk kolom volume itu maksudnya selama hari tersebut jumlah transaksi yang terjadi yaitu sebanyak 260 volume obligasi. Kolom nilai tutup yaitu pada saat pasar obligasi ditutup pada hari itu, nilai pasarnya yaitu sebesar $927,5. Untuk kolom perubahan bersih, itu maksudnya nilai penutupan obligasi turun sebesar $5 atau minus setengah poin dari nilai penutupan di hari yang sebelumnya. Nilai intrinsik obligasi atau nilai fundamental atau nilai sesungguhnya dari suatu obligasi adalah perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Nilai sebenarnya tidak mungkin dihitung dengan tepat, tetapi hanya dapat diperkirakan. Obligasi dapat berupa obligasi kupon dan juga obligasi dengan diskon murni. Obligasi kupon adalah obligasi yang membayar kupon. Kupon tersebut merupakan bunga yang dibayarkan oleh obligasi untuk setiap periode tertentu. Umumnya yaitu setiap setengah tahun atau tahunan. Untuk nilai kupon yang konstan, yaitu K1 sama dengan K2, KN sama dengan K, maka rumusnya yang tertera pada slide berikut. Dengan keterangan No adalah nilai intrinsik obligasi, T merupakan periode waktu ke T dari T sama dengan 1 sampai dengan N. I merupakan suku bunga diskonto yang digunakan. K adalah nilai kupon tetap yaitu tingkat suku bunga kupon yang dikalikan dengan nilai par obligasi. NJTN adalah nilai jatuh tempo obligasi. Obligasi dengan diskon murni merupakan obligasi yang tidak membayar kupon sehingga obligasi dijual dengan harga diskon. Jika obligasi tidak membayar kupon, maka nilai intrinsik dari obligasi pada saat tertentu dapat diperkirakan dengan rumus berikut yang tertera pada slide. Dengan keterangan No adalah nilai intrinsik obligasi, I adalah suku bunga diskonto yang digunakan, dan NJTN adalah nilai jatuh tempo obligasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amalia Ekasari. Selanjutnya saya akan membahas mengenai likuiditas obligasi. Likuiditas atau yang biasa disebut juga dengan marketability dari suatu obligasi ini untuk menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Nah, salah satu pengukuran dari likuiditas obligasi adalah tentang permintaan penawaran atau bid ask spread yang menunjukkan perbedaan antara nilai permintaan tertinggi investor mau menjual dan penawaran terendah dealer mau membeli. Obligasi yang aktif diperdagangkan akan cenderung mempunyai bid ask spread yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak aktif diperdagangkan. Sebagai contoh, saya mengambil tabel obligasi Bursa Efek Surabaya pada tahun 2005. Pada tabel ini, beberapa obligasi tidak diperdagangkan selama 1 minggu terakhir, tetapi semua obligasi diperdagangkan pada 4 minggu terakhir. Misalnya, obligasi dengan kode TLKM01XBFTW yang diterbitkan oleh perusahaan Telkom dengan bunga tetap sebesar 17% setahun dengan tanggal jatuh tempo 16 Juli 2007. Selama 1 minggu terakhir diperdagangkan sebesar 11 miliar. Bursa Efek Surabaya merupakan pasar modal dengan bentuk OTC atau over the counter dengan sistem perdagangan menggunakan dealer. Pada tabel ini tidak dibedakan antara transaksi jual atau beli dari obligasi, sehingga bid ask spread 1 minggu untuk obligasi ini adalah sebesar 0,0176 yang didapat dari 104,3 dikurangi 102,5 lalu dibagi 102,5. Sebagai informasi tambahan, sejak tahun 2007
Bursa Efek Surabaya sudah bubar dan bergabung dengan Bursa Efek Jakarta yang diberi nama Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta ini demi efektivitas operasional dan transaksi. Hasil obligasi. Beberapa pengukuran digunakan untuk mengukur yield dari suatu obligasi. Nah, beberapa di antaranya, yang pertama ada current yield atau hasil sekarang. Diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dengan nilai pasar obligasi saat ini. Sebagai contoh, obligasi Astra Grafia I dengan kode ASGR 01XXBFTW yang jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2006 membayar kupon sebesar 14,365%. Pada hari ini dijual dengan harga 85,25 poin. Maka hasil sekarang dari obligasi ini adalah sebesar 16,85% yang didapat dari Rp143.650 dibagi Rp852.500. Yang kedua ada yield to maturity atau hasil sampai maturity. Adalah tingkat return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Yield to maturity dapat diperoleh dengan mencari tingkat diskonto yang menyebabkan nilai sekarang dari semua aliran kas sama dengan nilai pasar sekarang dari obligasi. Untuk obligasi yang membayar kupon, yield to maturity dapat dinyatakan dalam rumus NO atau nilai pasar sekarang dari obligasi sama dengan K1 atau kupon ke-1 per buka kurung 1 ditambah yield to maturity pangkat 1 sampai di nilai jatuh tempo obligasi per buka kurung 1 ditambah yield to maturity tutup kurung pangkat N. Sebagai contoh, seorang investor membeli obligasi 5 tahun pada tahun 2002 yang lalu dengan nilai pasar 890 poin sebesar Rp890.000 per lembar. Obligasi ini membayar bunga variabel atau floating rate yaitu sebesar 4% pada tahun 2003 atau sebesar Rp40.000. Lalu 4,5% pada tahun 2004 atau Rp45.000, 5% pada tahun 2005 atau Rp50.000, dan 5,5% pada tahun 2006 sebesar Rp55.000. Obligasi ini jatuh tempo pada tahun 2006. Maka nilai dari yield to maturity didapat sebesar 5%. Ini saya menggunakan Excel yang dapat dilakukan dengan fungsi IRR buka kurung A3 titik 2 E3 tutup kurung di sel B5. Bisa dilihat di tabel berikut ya. Yang ketiga ada yield to call atau hasil sampai ditarik. Hasil sampai ditarik atau yield to call ini adalah return dari obligasi dari sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Yield to call mirip dengan yield to maturity dengan perbedaan waktu dari obligasi. Nah, kalau yield to maturity, waktu obligasinya adalah dari sekarang sampai jatuh tempo. Sedangkan untuk yield to call, waktu obligasinya adalah dari sekarang sampai kemungkinan ditarik. Selanjutnya, hak tarik. Penerbit obligasi akan lebih menyukai jika mempunyai pilihan untuk membayar obligasinya pada nilai par sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Beberapa keuntungan akan didapatkan oleh penerbit obligasi dengan adanya hak ini. Yang pertama, utang perusahaan dapat dikurangi sewaktu-waktu jika aliran kas perusahaan tersisa. Yang kedua, dengan kupon yang tinggi dapat dihentikan dan diganti dengan obligasi lainnya yang memberikan kupon lebih rendah jika bunga menurun. Yang ketiga, menyediakan sinyal baik bagi perusahaan sehingga banyak aliran kas yang tersedia. Yang keempat, menyediakan opsi tarik atau call option kepada perusahaan dengan gratis. Namun kebalikannya untuk investor, obligasi yang mempunyai call provision merugikan investor ya. Sehingga harga obligasi ini akan lebih rendah dibandingkan dengan obligasi sejenis yang tidak mempunyai hak tarik. Obligasi dengan call provision ini sebenarnya menyediakan suatu opsi kepada perusahaan untuk dapat membeli kembali obligasinya sewaktu-waktu.
Opsi ini sama dengan opsi tarik atau call option. Dengan demikian, harga dari obligasi dengan call provision adalah nilai obligasi yang tanpa call provision dikurangi dengan nilai call option. Rentang hasil atau yield spread adalah perbedaan antara yield to maturity atau YTM yang dijanjikan dengan YTM suatu obligasi bebas gagal atau default free yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Risiko obligasi. Risiko dari obligasi adalah kemungkinan obligasi tidak terbayar atau default. Peringkat obligasi atau bond rating dapat digunakan sebagai proksi dari risiko obligasi. Peringkat obligasi adalah simbol-simbol karakter yang diberikan oleh agen peringkat untuk menunjukkan risiko dari obligasi. Dua buah agen peringkat obligasi terkenal di dunia adalah Standard & Poor's atau S&P Corporation dan Moody's Investor Service. Di Indonesia sendiri, obligasi diperingkat oleh PT Pevindo yang didirikan pada tanggal 21 Desember tahun 1993. Berikut tabel peringkat obligasi menurut S&P Corporation. Peringkat AAA mempunyai kemampuan sangat kuat untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal. Peringkat AA mempunyai kemampuan kuat untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal. Peringkat A mempunyai kemampuan untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal, tetapi lebih rentan terhadap kondisi-kondisi yang berubah terbalik dibandingkan dengan kasus dari AA. Peringkat BBB mempunyai kemampuan cukup untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal, bahkan lebih rentan terhadap kondisi-kondisi yang berubah terbalik dibandingkan dengan obligasi-obligasi peringkat A. Peringkat BB, B, CCC, CC, dan C dianggap spekulatif terhadap kemampuan untuk membayar bunga-bunga dan membayar kembali prinsipal. BB menunjukkan tingkat terendah dari spekulasi dan C merupakan tingkat tertinggi dari spekulasi. Peringkat D, gagal atau default, pembayaran bunga-bunga dan pembayaran hasil prinsipal tertunggak. Peringkat plus atau minus dapat digunakan untuk menunjukkan posisi relatif di dalam suatu kategori. Teorema penilaian obligasi. Teorema penilaian obligasi akan menjelaskan bagaimana hubungan antara harga obligasi akibat perubahan-perubahan suku bunga, maturity, dan nilai kupon. Harga obligasi akan berubah dengan berubahnya suku bunga dan lamanya maturity. Hasil pasar atau market yield menunjukkan hubungan antara perubahan suku bunga terhadap harga obligasi. Berikut ini ilustrasi menunjukkan perubahan harga obligasi dengan perubahan suku bunga menurun dari 14% menjadi 10%, menaik 14% menjadi 18%, dengan perubahan beberapa waktu maturity dari 15 tahun sampai 0 tahun maturity. Dalam tabel tersebut dijelaskan waktu sampai jatuh tempo 0 tahun sampai 15 tahun, suku bunga diskonto 10%, 12%, 14%, 16%, dan 18%. Dari tabel tersebut terlihat bahwa jika suku bunga tidak berubah, yaitu sama dengan tingkat kuponnya yaitu pada 14%, maka harga obligasi tidak akan berubah sebesar Rp1 juta untuk semua waktu maturity. Jika suku bunga turun dari 14% menjadi 12% atau 10%, maka harga obligasi akan naik untuk semua waktu maturity dan harga obligasi ini akan mengarah turun ke nilai parnya
dengan suku bunga 12% dan 10% yang di atas kurva 14%, dan harga obligasinya menurun menuju 1 juta rupiah dengan mendekatinya waktu jatuh tempo. Jika suku bunga naik dari 14% menjadi 16% atau 18%, maka harga obligasi akan turun untuk semua waktu maturity, dan harga obligasi ini akan mengarah naik ke nilai parnya. Dengan suku bunga 16% dan 18% yang di bawah kurva 14%, dan harga obligasinya menaik menuju 1 juta rupiah dengan mendekati waktu jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, semua obligasi akan bernilai sama, yaitu nilai parnya. Malkiel 1962 memperkenalkan 5 teorema tentang hubungan antara harga obligasi dengan hasil-hasilnya atau yield, yang biasa disebut dengan Malkiel-Bond Theorems. Teorema 1, harga dari obligasi akan bergerak berlawanan dengan hasil pasar. Teorema 2, dengan maturity konstan, penurunan suku bunga akan menaikkan harga obligasi dengan basis presentasi lebih besar dibandingkan dengan peningkatan suku bunga yang sama besarnya yang akan menurunkan harga obligasi. Teorema 3, untuk suatu perubahan suku bunga yang tertentu, besarnya perubahan harga obligasi akan positif dengan waktu maturity, yaitu semakin lama maturity-nya semakin besar perubahan harga obligasinya. Teorema 4, perubahan harga yang terjadi akibat hubungan antara maturity obligasi dan volatilitas harganya akan semakin besar dengan tingkat menurun atau increase at a diminishing rate sejalan dengan meningkatnya maturity. Teorema 5, persentasi perubahan harga obligasi akibat dari perubahan suku bunga akan lebih kecil jika tingkat kupon lebih tinggi. Ringkasan teorema. Kaitannya dengan suku bunga. Harga obligasi berhubungan terbalik dengan suku bunga pasar. Penurunan suku bunga lebih sensitif terhadap harga obligasi dibandingkan dengan kenaikan suku bunga. Kaitannya dengan maturity, besarnya perubahan harga obligasi hubungan positif dengan waktu maturity. Perubahan harga obligasi tersebut terjadi dengan tingkat menurun sejalan dengan meningkatnya maturity. Kaitannya dengan tingkat kupon. Besarnya presentasi perubahan harga obligasi akibat dari perubahan suku bunga berhubungan terbalik dengan tingkat kupon. Implikasi terhadap investor. Jika suku bunga dapat diprediksi dan diekspektasi, maka investor seharusnya membeli obligasi, tidak dibandingkan dengan aktiva lain. Jika suku bunga diekspektasi akan turun, sebaiknya investor harus menjual obligasi jika suku bunga diekspektasi akan naik. Untuk dapat memperoleh hasil maksimum pengaruh turunnya suku bunga terhadap harga obligasi, maka investor harusnya membeli obligasi yang mempunyai maturity yang lama atau long maturity bond dan tingkat kupon yang rendah atau low coupon bond. Jika investor harus membeli obligasi padahal suku bunga diekspektasikan akan naik, sebaiknya investor membeli obligasi yang mempunyai maturity yang pendek atau short maturity bond dan tingkat kupon yang tinggi atau high coupon bond. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fani. Durasi adalah pengukuran umur ekonomis suatu obligasi, di mana obligasi dengan durasi yang sama akan bereaksi dengan cara yang sama akibat dari perubahan suku bunga. Dibandingkan dengan obligasi yang mempunyai lama maturity yang sama, tetapi berbeda durasinya karena lama maturity hanya menunjukkan waktu sampai pembayaran jatuh tempo.
Misalnya, dua buah obligasi dengan maturity yang sama. Yang pertama memiliki tingkat bunga 12% dan yang kedua memiliki tingkat bunga 18% yang memiliki umur ekonomis yang berbeda. Di mana obligasi yang kedua mempunyai umur ekonomis yang lebih pendek karena memiliki aliran kas yang lebih besar dibandingkan obligasi yang pertama. Nah, di mana durasi itu mempertimbangkan kedua hal tersebut. Sehingga dapat diartikan bahwa durasi adalah pengukur dari hidup ekonomi suatu obligasi dengan mempertimbangkan semua bentuk dan besarnya aliran kas keseluruhan obligasi sampai jatuh temponya. Durasi dapat diartikan sebagai diskon payback period dari investasi di suatu obligasi, yaitu rata-rata tahun investor obligasi yang memperoleh kembali investasinya dari nilai-nilai kupon dan prinsipal yang diperoleh dari obligasi. Durasi diukur dengan menghitung rata-rata tertimbang maturitas aliran kas obligasi berdasarkan konsep nilai sekarang atau present value. Bandingkan dua macam obligasi berikut ini. Obligasi pertama berumur 3 tahun, kupon dibayar setengah tahunan sebesar 50.000 dan dilunasi pada akhir jatuh tempo yaitu pada tahun ketiga. Pada tahun ketiga ini investor mendapatkan kembali nilai obligasinya sebesar Rp1.000.000 ditambah dengan penerimaan kupon yang terakhir sebesar Rp50.000. Obligasi kedua berumur selama 3 tahunan dengan kupon dibayar setengah tahun sebesar Rp50.000 dan dilunasi pada akhir tahun kedua, bukan pada akhir tahun ketiga. Obligasi seperti ini tuh hanya sebagai ilustrasi karena kenyataannya tidak ada obligasi yang dilunasi di tengah waktu. Pada akhir tahun kedua ini, investor mendapat kembali nilai obligasinya sebesar Rp1.000.000, ditambah dengan penerimaan kupon yang terakhir sebesar Rp50.000. Aliran-aliran kas kedua obligasi ini diilustrasikan di gambar berikut ini. Ilustrasi pertama menunjukkan obligasi A yang dilunasi pada tahun maturity. Kemudian pada ilustrasi berikutnya menunjukkan obligasi B yang dibayar pada tahun kedua. Dari gambar tersebut terlihat bahwa aliran kas akan lebih cepat diterima oleh investor untuk obligasi B dibandingkan dengan yang obligasi A. Jika dihubungkan dengan durasi, maka dapat dikatakan bahwa obligasi B akan mempunyai durasi yang lebih pendek dibandingkan obligasi A. Berikut adalah rumus untuk menghitung durasi, di mana rumusnya D sama dengan N sigma, T sama dengan 1 dikali T dikalikan PV dalam kurung AKT dibagi dengan HPO, di mana D sama dengan durasi Macaulay, T sama dengan periode waktu dari aliran kas, N sama dengan lama maturity, PV dalam kurung AKT sama dengan nilai sekarang dari aliran kas yang didiskontokan dengan YTM, HPO sama dengan harga pasar obligasi. Faktor penentu durasi. Lama durasi suatu obligasi akan ditentukan oleh 3 faktor, yaitu 1. Maturitas obligasi, yang kedua pendapatan kupon, yang ketiga yield to maturity. Dari ketiga faktor tersebut, hanya faktor maturitas saja yang mempunyai hubungan searah dengan durasi. Arti penting dari konsep durasi. Yang pertama, konsep durasi tersebut bisa menjelaskan kepada kita mengenai perbedaan antara umur efektif dan berbagai alternatif pilihan obligasi. Yang kedua, konsep durasi dapat digunakan sebagai salah satu strategi pengelolaan investasi, terutama strategi imunisasi. Yang ketiga, durasi dapat digunakan sebagai ukuran yang lebih akurat
untuk mengukur sensitivitas harga obligasi terhadap pergerakan tingkat bunga karena durasi sudah mengkombinasikan kupon dan maturitas obligasi. Contoh soal, suatu obligasi dengan tingkat kupon 14% dibayar setengah tahunan mempunyai nilai par sebesar 1 juta dengan maturity 5 tahunan. Karena kupon dibayar setengah tahunan, maka periode pembayaran obligasi adalah 10 periode. Dengan setiap periode dibayar kupon sebesar 14% dibagi 2 dikali 1 juta sama dengan Rp70.000 periode terakhir. Selain kupon sebesar Rp70.000, investor juga menerima kembali nilai prinsipalnya sebesar Rp1 juta. Jadi, nilai aliran selama 10 periode ini dinilai dengan YTM sebesar 14% setahun atau 7% setengah tahunan. Hasil nilai-nilai sekarang aliran kas obligasi dikalikan dengan waktu maturity-nya, dan hasilnya dijumlahkan kemudian dibagi dengan nilai pasar obligasi. Hasilnya adalah durasi 7,52 tahun atau durasi selama 3,76 tahun jika kupon dibayar setengah tahunan. Selanjutnya, sensitivitas harga obligasi dari perubahan nilai suku bunga. Nilai obligasi setiap saat ini dapat dihitung dengan mengestimasi perubahan harga obligasi dari harga sebelumnya. Dengan mengetahui perubahan harga obligasi, maka nilai obligasi sekarang dapat dihitung. Persentase perubahan harga obligasi dapat dihitung dengan rumus perubahan harga obligasi dibagi dengan harga dari obligasi sama dengan durasi dari obligasi dibagi dengan 1 tambah I, yakni suku bunga sebelum berubah, dikali dengan perubahan suku bunga. Contoh suatu obligasi dengan durasi selama 3,76 tahun, harga obligasi terakhir sebelum suku bunga berubah dari 14% menjadi 15% adalah sebesar Rp1.234.000. Perkiraan sensitivitas perubahan harga obligasi ini dapat dihitung sebesar perubahan harga obligasi dibagi dengan harga dari obligasi, yakni 3,76 dibagi dengan 1 ditambah 0,07 dikali dengan 15% dikurangi 14% sama dengan minus 3,514 dikali dengan 1%. Hasilnya jadi minus 3,514%. Dan perkiraan perubahan harga obligasi adalah sebesar perubahan harga obligasi sama dengan minus 3,514% dikali dengan harga dari obligasi sama dengan minus 3,514 dikali dengan Rp1.234.000 yang hasilnya minus Rp43.363. Maka harga obligasi sekarang akan turun sebesar Rp43.363 sehingga harga sekarang obligasi akibat kenaikan 1% suku bunga menjadi sebesar Rp1.234.000 dikurangi dengan Rp43.363 yang hasilnya jadi Rp1.190.637. Imunisasi adalah strategi investasi di obligasi yang menyamakan durasi dari obligasi dengan waktu lamanya investasi untuk menghilangkan risiko perubahan suku bunga. Strategi imunisasi dapat diilustrasikan sebagai berikut.
yakni seorang investor mempunyai dana menganggur saat ini dan membutuhkan aliran kas masuk sebesar 1 juta rupiah. Nanti pada akhir tahun kedua, untuk keperluan ini dia dapat melakukan beberapa alternatif. Alternatif pertama, investor membeli obligasi yang durasinya tidak sama dengan periode investasinya. Misalnya, investor membeli obligasi dengan kupon sebesar 14% setahun, dibayar pada tengah tahunan. Suku bunga sekarang adalah 20% setahun. Umur obligasi 5 tahun, durasi 3,61 tahun. Jika investor membeli obligasi ini dan karena obligasi jatuh tempo 5 tahun lagi, maka dia harus menjualnya pada akhir tahun kedua. Suku bunga pada akhir tahun kedua ini dapat naik ataupun turun. Jika pada akhir tahun kedua ini suku bunga naik, harga obligasi akan turun dan investor akan mengalami risiko kerugian penurunan nilai obligasi. Karena harus menjualnya dengan harga yang lebih rendah, risiko ini disebut dengan risiko bunga, yakni interest rate risk. Sebaliknya, jika pada akhir tahun kedua ini suku bunga turun, harga obligasi akan naik dan investor akan mengalami keuntungan kenaikan nilai obligasi. Alternatif kedua, investor membeli obligasi dengan kupon sebesar 16% setahun, dibayar di tengah tahunan. Suku bunga sekarang adalah 20% setahun, umur obligasi 0,5 tahun atau durasi juga 0,5 tahun. Jika investor membeli obligasi ini, maka dia harus menginvestasikannya kembali setiap setengah tahun sampai akhir tahun kedua. Suku bunga pada akhir tengah tahun ini dapat naik ataupun turun juga. Jika suku bunga turun, harga obligasi akan naik dan investor akan mengalami risiko kerugian kenaikan nilai obligasi dengan investasi kembali yang lebih mahal karena harus membeli obligasi yang lebih tinggi nilainya, atau kerugian karena menginvestasikan ke obligasi dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Risiko ini disebut dengan risiko investasi kembali atau reinvestment rate risk. Ini merupakan gambar kerugian dan keuntungan menjual atau membeli obligasi akibat perubahan suku bunga. Di sini imunisasi sebenarnya dimaksudkan untuk menghilangkan efek tidak menguntungkan dengan efek yang menguntungkan akibat terjadinya perubahan suku bunga. Yang pertama, jika suku bunga naik sehingga harga obligasi turun. Efek terhadap harga obligasi merugikan jika dijual, tetapi efek terhadap investasi kembali menguntungkan. Yang kedua, jika bunga turun, sehingga harga obligasi naik, efek terhadap investasi kembali merugikan karena harus membeli kembali obligasi. Tetapi efek terhadap harga obligasi menguntungkan jika kita jual. Dapat disimpulkan bahwa obligasi bisa jadi salah satu pilihan investasi menarik yang bisa kita pilih untuk diversifikasi investasi. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Warren Buffett, bahwa investasi harus rasional. Jika Anda tidak memahaminya, jangan lakukan. Risiko datang dari ketidaktahuan akan apa yang Anda lakukan. Dan jangan pernah bergantung pada hanya satu sumber pendapatan. Berinvestasilah untuk menciptakan sumber kedua. Ikan hiu makan stroberi, cakep. Jangan lupa investasi. Dengan mempelajari materi ini, harapan kami teman-teman dapat memahami investasi obligasi ini dengan baik dan teman-teman bisa mengaplikasikan investasi obligasi ini dalam dunia bisnis. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.